Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji ujian kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Goni. Saya adalah seorang guru mata pelajaran SKI di MA Al-Anwar Ngemplak, Meranggen, Demak, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025 PIT 1 DLPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310831. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin di kelas 10 MA Al-Anwar Ngemplak, Meranggen, Demak. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Mengapa Bapak Guru menanyakan tentang kesehatan? Ya, karena sehat itu penting ya. Ya, dengan kesehatan, dengan badan yang sehat, kita bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Dan sehat itu termasuk nikmat Allah yang sangat besar ya. Dan wajib kita syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat itu? Ya, sebelum mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Saya Aurin. Ya. Yang tidak hadir ada satu orang ya, Andi Saputra ya. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk materi semester genap ya, itu tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum menginjak ke materi, saya mau bertanya kepada kalian semua ya, pernah baca materi tentang Khulafaur Rasyidin atau belum? Tidak pernah ya? Ya, Khulafaur Rasyidin itu pengganti Din, itu jumlahnya ada berapa? Ada 4 ya. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab. Dan melihat tayangan video berikut ini nanti ya, saya putar ya. Sudah cukup ya untuk menonton tayangannya ya. Silahkan pertanyaan yang ada di kertas yang saya bagikan dijawab ya, dijawab, didiskusikan hasil tadi mengamati tayangan video yang Bapak Guru putar ya. Nah, boleh menggunakan sumber lain, buku-buku boleh dibuka, boleh. Khulafaur Rasyidin itu jumlahnya ada berapa? Ada 4 ya. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya. Kalau kalian pernah
membaca materi Khulafaur Rasyidin ya tentang Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq ya. As-Siddiq itu nama gelar atau julukan ya, bukan nama asli ya. Julukan As-Siddiq ini diberikan kepada sahabat Abu Bakar. Ini ada alasannya. Ada yang tahu nggak kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Ada yang bisa jawab? Silahkan tuh jari. Kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakarlah orang pertama yang membenarkan dan mengakui Isra-Mi'raj Rasulullah SAW. Nah, benar ya. Di Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq karena Abu Bakar membenarkan kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ya. Yang pada saat itu banyak yang tidak mempercayai kejadian Isra Mi'raj. Kemudian Khalifah Khulafaur Rasyidin yang kedua siapa? Ya, Umar bin Khattab ya. Kalau pernah membaca materi tentang Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab itu ada gelarnya. Gelarnya itu Al-Faruq ya. Al-Faruq ada yang tahu nama apa artinya? Al-Faruq Artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. ya, pembeda antara yang benar dan yang salah ya. Di Umar bin Khattab ini terkenal sosok yang tegas ya. Kalau salah tetap salah ya, tidak dibela. Umar bin Khattab ya. Kemudian sahabat yang ketiga siapa? Ya, Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan itu dalam sejarah itu mendapat gelar Dzunurain ya. Itu artinya yang mempunyai dua cahaya. Mungkin yang pernah membaca Dzunurain itu diberikan kepada sahabat Utsman bin Affan, itu sebabnya apa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ratna ya, namanya ya. Karena Utsman menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad atau Rasulullah, siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya. Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan ini terkenal dengan kedermawanannya ya, dan terkenal dengan apa? Ketegasannya juga ya. Setelah Utsman bin Affan siapa lagi? Khalifah Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib ya. Dalam sejarahnya biografinya itu Ali bin Abi Thalib itu terkenal sosok yang cerdas ya. Cerdas sampai beliau itu dijuluki Babul Ilmi ya, Babul Ilmi. Nah, Babul Ilmi artinya itu gerbangnya ilmu ya. Itu diterangkan dalam sebuah hadis ya. Ada yang tahu nggak hadisnya itu yang menerangkan kalau Ali bin Abi Thalib itu julukannya Babul Ilmi, gerbangnya ilmu? Yang saya jawab, ya Nafis, silahkan. Pada salah satu hadis Rasulullah menyebut bahwa dirinya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib ialah gerbangnya ilmu. Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Nah, dalam hadisnya Rasulullah itu berbunyi ya, hadisnya Rasulullah, ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Jadi apa? Nabi Muhammad itu apa? Artinya apa? Nabi Muhammad itu dalam hadisnya tadi apa? Diulangi lagi. Ana Madinatul Ilmi wa Ali. Nabi Muhammad itu kotanya ilmu dan
Ali adalah gerbangnya ilmu ya. Itu sekilas apa tentang materi Khulafaur Rasyidin ya. Tapi untuk pertemuan kali ini tidak membahas tentang ya biografinya ya. Yang kita akan pelajari ini perhatikan di slide ya, ini strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin ya. Jadi kita nanti belajar ya, kalian semua belajar tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Tujuannya untuk mengetahui apa strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, strateginya itu apa saja ya dalam memimpin pemerintahan setelah wafatnya Rasulullah. Substansi ya. Substansinya juga substansi dakwahnya. Substansi itu apa? Inti ya, inti dakwah Khulafaur Rasyidin itu seperti apa ya. Nanti kita pelajari ya. Oke, bisa disimak ya. Nah, yang pertama itu substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq ya. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang singkat ya. Singkat itu pasti tidak lebih dari ya, kalau sekarang ini periode itu 5 tahun ya. Kalau Abu Bakar ini hanya berselang tidak lebih ya dari 3 tahun ya. Kepemimpinan Abu Bakar sangat singkat ya, banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah. Berbagai hal yang dilakukan Abu Bakar dalam kepemimpinannya tidak lain ingin mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat muslim yang bersatu. Mewujudkan strateginya ini dilakukan oleh Abu Bakar. Yang pertama itu peristiwa Riddah. Bisa dibacakan Mas Sahal, kelihatan bisa dibacakan terlebih dahulu. Peristiwa Riddah, meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad, mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat tetapi tidak mau menunaikan zakat. Karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menunjukkan dan mereka untuk menunaikan zakat, karena itu mereka menentang Abu Bakar. Yang dialami oleh Abu Bakar saat memimpin ya umat Islam ya setelah wafatnya Rasulullah. Itu setelah wafatnya Rasulullah itu banyak gejolak ya yang timbul di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Kaum murtad ya, orang yang keluar dari agama Islam ya. Mereka menyatakan keluar dari Islam ya. Mereka itu beranggapan setelah wafatnya Rasulullah itu sudah tidak ada tanggungan ya. Nah, beranggapan meninggalnya Rasulullah berarti gugur kewajiban. Mereka tidak mau menunaikan zakat karena mereka hanya berprinsip hanya mendengarkan Rasulullah saja ya. Setelah Rasulullah wafat
Di semua yang diperintahkan oleh Rasulullah mereka anggap gugur, jadi mereka tidak mau menunaikannya. Di antaranya menunaikan zakat. Kemudian Islam juga, dari agama Islam mereka juga keluar dari agama Islam dan kembali ke agama nenek moyang. Karena itu mereka menentang Abu Bakar ya, dengan banyak orang murtad ya yang menentang perintah khalifah ya. Saat itu kan Abu Bakar sudah dijadikan sebagai khalifah ya pertama. Khalifah pertama itu hasil diangkatnya langsung oleh umat Islam saat itu ya, karena pada saat itu setelah wafatnya Rasulullah itu umat Islam ya banyak yang ya, bingung siapa yang layak menjadi pengganti kepemimpinan Rasulullah ya. Nah, banyak yang bingung dari golongan Ansor, Muhajirin ya, ini mereka banyak ya yang memperdebatkan ya siapa yang layak jadi penerus atau pengganti kepemimpinan Rasulullah setelah wafat, dan akhirnya terpilih Abu Bakar ya. Nah, ini peristiwa riddah ini karena sebagai khalifah ini Abu Bakar harus mengambil kebijakan ya, ambil keputusan melihat banyak umat Islam ya, terutama ini kaum murtad ya, murtadin, orang yang keluar dari Islam yang tidak mau mentaati perintah khalifah. Nah, akhirnya Abu Bakar ya, khalifah Abu Bakar ini mengambil keputusan untuk memerangi mereka. Nah, selanjutnya nah, substansi strategi ya, strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq ya, itu ada yang namanya kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran bisa dibaca. Nanda silakan baca terlebih dahulu. Munculnya perang ketiga menimbulkan banyak korban termasuk para pengembang Al-Quran. Ternyata ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Khalifah kemudian menunjukkan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Zaid bin Sabit ditunjukkan karena ia adalah sosok pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Proses kodifikasi ini berlangsung hingga masa pemerintahan Umar ketika Utsman bin Affan. Nah, ini yang kedua, strategi dakwah Khalifah Abu Bakar itu kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Dimunculnya perang Riddah ya. Perang Riddah tadi perang melawan kaum murtad ya. Itu banyak menimbulkan banyak korban, termasuk para penghafal Al-Quran. Nah, melihat kenyataan ini ya, di saat itu yang meninggal, yang gugur ya, dalam peperangan ya, perang melawan orang murtad itu ada 70 orang ya yang meninggal, 70 penghafal Al-Quran yang meninggal dalam peperangan. Oleh karena itu Umar bin Khattab ini mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran
ditulis menjadi satu mushaf ya, yang awalnya ditulis di pelepah kurma, di kayu, di kulit ya, itu dikumpulkan menjadi satu ya. Dan usulan Umar bin Khattab kepada khalifah itu dimusyawarahkan terlebih dahulu ya oleh Abu Bakar ya. Abu Bakar itu terkenal pemimpin yang demokratis ya. Jadi, kalau ada masalah selalu diselesaikan dengan musyawarah, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Menimbang melihat usulan Umar bin Khattab ini dimusyawarahkan, karena usulan Umar bin Khattab membukukan Al-Quran itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ini berhati-hati, dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada umat Islam ya. Dan akhirnya sahabat Abu Bakar ya, dari usulan dari musyawarah ya, itu terdapat hasil yaitu membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf ya, satu buku. Kemudian khalifah menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadi ya pemimpin pengumpulan Al-Quran tersebut ya, karena Zaid bin Sabit dulunya itu pernah menjadi ya, bahasa sekarang itu sekretarisnya Rasulullah. Ketika ada wahyu turun, ini Zaid bin Sabit ya juga termasuk sekretarisnya, disuruh untuk menulis wahyu Al-Quran ya, yang turun. Proses kodifikasi ini berlangsung hingga masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, strategi dakwah Abu Bakar itu bisa dibaca. Ratna coba dibacakan lebih dahulu. Ini perluasan wilayah baru. Nggak kelihatan? Mbak Najah kelihatan ya, Mbak Najah? Akan dibaca Mbak Najah. Perluasan wilayah baru atau tujuan. Setelah menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usama. Selain itu, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tugas sebagai berikut. 1. Abu Ubaidah, sahabat yang dijuluki Amir Hadi al-Ummah, orang terpercaya dari umat Islam, dikirimkan ke Hims dan Humah. 2. Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. 3. Surahbil ibnu Hasanah dikirim ke Yordania. 4. Amr bin Ash dikirim ke Palestina. 5. Ikrimah ibnu Abu Jahal, pasukannya ditugaskan untuk selalu siap siaga menyokong keempat divisi di atas bila membutuhkan. Ini yang ketiga, itu perluasan wilayah baru ya, bahasa Arabnya itu futuhat. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Khalifah Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah mengirim ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usama. Selain itu, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Syam itu ya sama Syria ya. Beliau mengirimkan 5 divisi ya, bisa dilihat di layar ini ya. Itu ada Ubaidah, Yazid, Surahbil, Amr, Ikrimah. Dan ekspedisi ini bertujuan untuk memperluas wilayah Islam ya.
sampai ke Syam, Syria ya, pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya substansi ini ya, dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Setelah pemerintahan Khalifah Abu Bakar, ini dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab ya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, gelombang ekspansi semakin meningkat. Ekspansi itu perluasan wilayah ya. Setelah Damaskus berhasil dikuasai, setahun kemudian Syria jatuh dalam kekuasaan Islam. Dengan menggunakan Syria sebagai basis pertahanan, ekspansi berhasil diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain perluasan wilayah, Umar bin Khattab melakukan beberapa strategi kepemimpinannya. Nah, yang pertama strateginya itu mengatur administrasi negara. Ini bisa dibaca Mas Rahmat, baca terlebih dahulu. Mengatur administrasi negara. Mengatur administrasi negara dengan contoh administrasi yang sudah berkembang di Persia. Umar bin Khattab mengatur pemerintah menjadi depan provinsi Mekah, Madinah, Syria, Persia, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Ya. Yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab setelah perluasan wilayah, ini karena wilayah Islam semakin luas, di Umar bin Khattab yang pertama mengatur administrasi negara ini dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia. Ini Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi. Karena luas, saking luasnya ini dibuat menjadi provinsi. 8 provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Kemudian strategi Umar bin Khattab yang kedua itu mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar mulai ditertibkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Undang-undangnya itu mengenai ketertiban pasar, kemudian ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Ini semua diatur oleh negara di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, strategi Khalifah Umar bin Khattab membentuk departemen. Nah, ini bisa dibaca terlebih dahulu. Rizka, ayo dibaca. Itu kelihatan apa Rizka? Nah, silahkan. Membentuk departemen, beberapa departemen yang didirikan untuk menyokong roda pemerintahan adalah jabatan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dari dan ketertiban penerimaan sistem pembayaran dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka pemenuhan lembaga yang
dengan eksekutif Departemen Pekerjaan Umum dan mendirikan Baitul Mal yang pada masa Umar mulai diterbitkannya mata uang dan juga ditetapkannya tahun Hijriah dengan perhitungan Hijrah Rasulullah SAW ke Nasib sebagai tahun. Untuk selanjutnya ini kalian saya suruh ya, ini karena sudah membentuk kelompok ya, ini kelompok sesuai pembagian kelompok kemarin ya, sudah disepakati ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini tugas kelompok. Bagian kelas ya. Ini kasih lembar jawab kerja ya untuk tugas kelompoknya. Bisa ditulis nanti. Di kertas itu ada pertanyaan ya, ada satu pertanyaan, nanti silahkan dijawab secara kelompok ya, didiskusi. Nah, boleh membuka buku LKS, boleh, silahkan dikerjakan ya. Ya. Kalau sudah selesai, silahkan perwakilan membacakan hasil diskusi ya. Pertanyaan yang sudah saya bagikan silahkan dibaca dan jawabannya dibaca, hasil diskusi dengan teman kelompokmu ya. Untuk yang mau mengawali mempresentasikan, siapa? Presentasi hasil diskusi ya, kelompok 2, silakan. Ya, setelah berdiskusi ya, sudah menemukan hasilnya ya, hasil diskusi menjawab pertanyaan yang Bapak berikan tadi ya. Ini bisa diambil kesimpulan untuk materi hari ini ya. Sarana untuk mendapatkan ilmu. Tanpa belajar ilmu tidak akan didapat ya. Ini tetap semangat untuk belajar. Jadi semoga yang kita pelajari hari ini ya, kita bisa meniru ya, terutama ketika kita menjadi pemimpin di kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya. Paham ya? Nah, sebelum kita tutup ya, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.